Kalian tahu berita terbaru tentang pembacaan putusan PT UN? Ditunda. Bukan sehari 2 hari, 2 minggu. Juga tidak, majelisnya menyampaikan kepada saya bahwa orang sakit itu kan tidak bisa dipastikan kapan sembuhnya, seperti itu. Jadi oleh karena itu, atas kebijaksanaannya, karena ini kebetulan juga baru ditunda, cuma ditunda seminggu yang lalu dari kesimpulan. Kapan 2 minggu? Tanggal 24 Oktober. Artinya selesai dulu pelantikan, baru pembacaan putusan. Udah gue bilang kan dari kemarin ya kan, bahwasanya apapun hasil dari petun ya tidak akan mempengaruhi Gibran dilantik atau tidak. Ya, ingat itu ya, secara hukum, secara sah dan meyakinkan ya, keputusan MK tidak bisa diganggu-gugat. Final and binding. Mau diganggu-ganggu sama petun, ingat petun itu masih di bawah MK. Ya, jadi apapun ceritanya, Gibran, Prabowo dan Gibran tetap dilantik. Aduh, gak sehat emang orang-orang ini, bah, gak sehat. Dan tahu kalian kenapa ditunda? Karena hakim ketua sakit. Begitu ditanya kenapa hakim ketua sakit, ya mana tahu. Ya, jadi kenapa sampai 2 minggu Pak? Ditanyakan sama juru bicara, dijawab juru bicara lah. Namanya sakit mana bisa ditebak kapan sembuhnya. Jujur aja, bilang aja lah Pak Hakim Ketua, malasnya kau menghadapi orang-orang ini. Sama kami pun muak kali ngeliat orang ini sebetulnya. Cuman cemana ya, mereka menuntut untuk dibacakan, ya dibacakanlah, tapi ditunda. Begitu ditanya, di mana Pak, di rumah sakit mana? Ya saya juga belum dapat kabar katanya. Aduh, mati kali aku. Aduh. Mulailah kalian menggoreng kan? Menggoreng kalian. Apapun hasil gorengan kalian, makan kalian sendiri. Kalau kami nggak tergoreng lagi dong. Putusan petun ditunda. Apa lagi yang mau kalian harapkan dari bangsa ini? Apa lagi kerusakan apa lagi yang mau kalian ciptakan? Udahlah ya. Faisal Segaf katanya tanggal 14 mereka akan berkumpul bersama ratusan tokoh nasional. Ratusan. Ya udah bikinlah, suka-suka kalian lah, bikinlah. Pokoknya ya kan, gimana pun ceritanya Prabowo Gibran dilantik. Orang ini pasti tebak-tebakannya begitu, ya kan? Mereka itu akan menciptakan narasi lagi di luar, bahwasanya pemerintah ya melakukan intervensi terhadap pengadilan tinggi tata usaha negara. Orang ini kan begitu, selalu nggak pernah percaya dengan apa yang terjadi di bangsa ini, ya. Pokoknya sesuatu nggak menguntungkan mereka, mereka nggak percaya. Sesuatu yang menguntungkan mereka, cepat-cepat mereka percaya, walaupun itu hoax. Aduh. Udah berapa kali dijelaskan? Aku udah malas sekali aku menjelaskannya, malas. Ya kan, itu ke situ. Dan coba perhatikan kalian dulu ya. Ya, perhatikan kalian dulu ya. Coba perhatikan kalian dulu bagaimana responnya PDIP. Ya, coba. Ada berapa orang yang teriak-teriak? Coba, ya kan? Siapa? Berapa orang yang teriak-teriak? Yakin aku bilang sama kalian ya. Untuk PDIP, mungkin elitnya atau orang-orang di dalamnya, yang teriak-teriak itu sedikit. Yang teriak itu dari Faisal Segaf dan kawan-kawan. Orang itu yang aneh. Orang itu yang panas.
Orang ini kan selalu punya harapan kosong ya kan. Kalau PDIP berharap mereka menjadi wakil presiden lewat Puan Maharani, masih ada jalurnya. Kan begitu, masih ada kemungkinannya. Karena apa? Mereka punya partai. Nah, Anies Baswedan mengharap apa? Apa yang mau diharap? Bagaikan pungguk merindukan bulan. Secara kepartaian tidak ada. Ketokohan juga sudah tidak ada. Makanya banyak itu yang berpikir ya kan. Oh, tenang aja, Opung, anak Abah pasti dipungut jadi menteri. Dipungut. Aku bilang sama kalian ya, yang namanya anak Abah tidak akan pernah jadi menteri. Yang namanya Abah Anies tidak akan pernah jadi menteri. Berikut orang-orangnya si Faisal Asgaf, Said Didu, Abraham Samad, Din Samsudin. Mereka itulah yang orang-orang yang sedang bermimpi jadi menteri, tapi tidak kesampaian. Karena apa? Mimpi tinggal mimpi. Karena Bapak Prabowo tidak mau lagi bersama dengan mereka. Karena Bapak Prabowo sudah melihat mana yang benar-benar waras, mana yang udah nggak waras. Aku bilang, ingat ya, secara politik, aku berbicara secara politik bukan secara norma ya. Ingat ini aku bilang ya, Prabowo Subianto tidak akan pernah membiarkan Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Joko Widodo diganggu oleh manusia-manusia picik seperti kalian. Ya? Oh iya Pung ya, lewat PTW. Bukan, itu hakimnya sakit. Kebetulan aja. Sakit lu, nggak bisa diduga-duga kapan sembuhnya. Tapi kan ku bilang dari kemarin-kemarin, Bapak Prabowo itu ya, jangan kalian harapkan untuk kembali hatinya sama kalian. Nggak mungkin balik lagi. Karena apa? 2 periode bersama dengan kalian yang ada kehancuran. Tidak ada kemenangan. Selalu kekalahan. Yang menghasilkan kebangkrutan. Dan juga ketidakberdayaan. Apalagi yang bersama dengan kalian, yang manusia-manusia tanpa harapan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Dari kalian kelompok manusia-manusia pecatan. Sampai di sini paham? Aku lagi baca puisi ya. Makanya aku bilang ya kan, ya dunia ini sih panggung sandiwara. Aku bilang sama kalian ya, Faisal Asgaf, Refli Harun dan lain-lainnya, kalian itu udah jadi main-mainan. Udah dipermainkan kalian. Ya. Kalian itu kelompok yang gak ada artinya sebetulnya kalian di bangsa ini. Ya, seupilnya kalian. Tapi kalian ngerasa gak kalau kalian sedang dipermainkan? Gue bilang sama kalian ya, berapa kali Opung pernah bilang sama kalian, jangan pernah coba-coba membaca langkah catur yang dibikin oleh Bapak Jokowi. Nggak terbaca. Siapa yang bisa membaca keadaan situasi kalau hakim PT UN sakit? Sama seperti hakim PT UN yang sakit yang tak bisa diduga-duga, seperti juga langkah Joko Widodo yang tak terduga-duga. Muncul Refli Harun berkata apa? Joko Widodo ternyata sudah lemdak, bahkan terlemdak-lemdak katanya. Udah terjawab kan? PT UN akan dibacakan setelah Prabowo Gibran dilantik. Mau demo kalian demo lah. Suka kalian.
Jadi itu makanya aku bilang kemarin itu kan sudah diajukan PDIP pada tanggal 4 April 2024. Jauh hari sebelum Bapak Prabowo dan juga Ibu Megawati mengagendakan akan bertemu. Kesel aku. Jadi kemarin ya kan Puan Maharani kan sudah diangkat menjadi ketua DPR RI karena tidak ada gejolak atau gelombang ya yang menginginkan adanya perubahan undang-undang MD3 kan begitu. Dari situ pun juga kita sudah tahu bahwasanya PDIP tidak akan ngotot untuk masalah PT-UN. Udah mau jatuh aku. Orang itu nggak ngotot lagi. Apalagi sudah ada wacana pertemuan mereka yang katanya sambil makan nasi goreng itu. Ya, itu mereka akan membahas bagaimana ya deal-dealan ke depannya. Berapa menteri yang akan mereka dapatkan. Siapa-siapa aja nama menterinya. Pos-posnya di kementerian apa saja. Arah pembicaraan sudah ke situ. Coba kalian apa dulu ya? Kalian cerna dulu ini ya. Semenjak Ibu Puan Maharani diangkat menjadi ketua DPR RI, ya. Berapa orang? Kasih tahu sama aku, tunjukkan sama aku ya, berapa orang elit PDIP yang ngotot ya untuk Gibran dilengserkan? Nggak ada. Nggak ada. Makanya aku bilang dari situ pun saja udah tahu ya kan. Jadi jangan kalian kira Joko Widodo itu makin di akhir-akhirnya makin lemah powernya. Oh no. Ku bilang sama kau ya Refli Harun, Faisal Segaf, Din Samsudin dan juga manusia-manusia sejenisnya. Ya. Ku bilang sama kalian ya, ini sekali lagi ku bilang sama kalian ya. Kalau Joko Widodo ya keluar dia setelah setelah menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden, beberapa hari setelahnya, kalau dia bikin partai 70% akan menuai keberhasilan. Dan bisa dipastikan biar tahu kalian ya, hanya dalam jangka waktu 3 bulan sudah ada DPC, sudah ada DPD, sudah ada ranting di seluruh Indonesia. Makanya aku bilang, partaimu itu belum ada apa-apanya itu. Ya kan? Entah partai siapapun. Apakah ini menjadi ancaman bagi Bapak Prabowo? Bukan, justru ini adalah tambahan kekuatan. Jadi mereka mengatakan apa? Joko Widodo tidak akan punya power. Lihat ya, ini menurutku ini andai kata ya Joko Widodo memang betul-betul sudah akan membentuk partainya yang baru. Hati-hati kalian. Ya, karena apa? Joko Widodo akan menghimpun kekuatan yang sangat besar. Ya sekarang kan udah gue bilang dari kemarin sama kalian ya kan, bahwasanya langkah-langkah Joko Widodo tidak akan bisa terbaca. Ya jangan kalian kira begitu pensiun dia begitu saja pensiun. Enggak, akan tetap punya power di bangsa ini. Mungkin masuk di dalam Dewan Pertimbangan Presiden, atau mungkin dia tidak ikut, atau ya dia itu mungkin sedang mempersiapkan untuk membuat partai baru, atau dia akan dia akan masuk ke dalam struktur ya di salah satu partai yang ada di Indonesia ini. Perhatikan kalian lah. Kalau dia nggak bikin partai, dia akan masuk ke salah satu partai besar ya, dan masuk ke dalam struktur ya. Mungkin kalau dia kelasnya itu sudah dewan pembina dia itu ya. Jadi kita katakanlah dia akan tetap memiliki power ya untuk 10 tahun ke depan. Opung Parbelak ngawur kau nggak punya data. Asumsi toh.
Ya, karena apa? Karena bukannya bilang apa? Ya, Bapak Prabowo masih membutuhkan sosok Jokowi. Begitu ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parvelak ya. Jadi sabar-sabarlah kalian nunggu penundaan itu ya. Sebentarnya itu 2 minggu. Mulailah kalian Faisal Asegaf dan kawan-kawannya. Mulailah lingkari kalian lah kalender mulai besok. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 2 minggu. Oke, rasakan kalian. Ya, jadi bravo untuk Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran ya. Kami ucapkan dari rakyatmu, kami mengatakan ya kami siap untuk mendukung kalian berdua dan kami inginkan adalah semua boleh berjalan dengan baik dengan lancar ya. Jadi untuk teman-teman semuanya kita doakan jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan menjelang hari pelantikan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka. Semoga Tuhan melancarkan semuanya ya. Semoga Tuhan juga memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Amin amin ya robbal alamin. Salam NKRI, NKRI harga mati.